Latar belakang ide Softfox ini yakni revolusi industri 4 menuntut kemajuan teknologi. Kemajuan itu diiringi dengan berkembangnya media sosial. Media sosial membuat arus informasi semakin banyak. Jika tidak diolah dengan bijak, bermunculanlah berita-berita hoaks. Salah satu kasus yang sempat viral di grup WhatsApp, ada yang mengatasnamakan pemerintah memberikan kuota 100 KB dengan alasan COVID. Banyak orang yang percaya dan mencoba link yang tersebar. Namun, kenyataannya mereka tidak mendapat 100 KB tersebut. Justru, data pribadi mereka kemungkinan dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat menyalahgunakan data-data tersebut. Untuk mengurangi dan menangkal penyebaran link-link yang tidak benar keasliannya, maka kami berencana membuat aplikasi berbasis web yang dapat mengidentifikasi kebenaran informasi. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menganalisis dan menentukan kevalidan dari suatu informasi yang diambil dari media sosial. Berdasarkan latar belakang dan untuk tujuan tersebut, kami memberikan suatu solusi, yakni dengan membuat sebuah web application yang dapat menganalisis kevalidan, benar atau tidaknya berbagai informasi yang kita terima dari media sosial. Kelebihan-kelebihan dari penggunaan Softfox yaitu praktis dan mudah digunakan karena hanya menginputkan link maupun keyword saja. Dengan penggunaan Softfox, memudahkan mendapatkan informasi yang benar atau valid, serta mengurangi penyebaran berita hoax yang sekarang marak terjadi. Kekurangan memerlukan data yang cukup, perkiraan tidak sepenuhnya akurat, perlu mengkonfigurasi neural network. Dari solusi yang telah kami ajukan, inovasi kami adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dapat mengecek suatu kebenaran dari sebuah link atau keywords. Lebih advance lagi, aplikasi ini dapat mengecek kebenaran sebuah gambar. Hal ini didasari oleh pengaplikasian neural network yang dapat diajari sehingga dapat menemukan hoax agar lebih tepat lagi. Lalu, bagaimana cara kerja website yang kita ajukan ini? Pertama-tama kita mulai dengan tampilan awal, di mana pengunjung akan memberikan input berupa judul, link, atau gambar berita yang diragukan. Setelah itu, neural network akan mengecek kebenarannya. Terakhir adalah tampilan akhir yang akan menampilkan hasil prediksi beserta data terkait. Untuk itu, kita membutuhkan neural network yang canggih. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Pertama-tama kita mulai dengan memperoleh data belajar yang cukup banyak, yang berasal dari media sosial atau website lain. Data belajar ini berisikan data berita, hoaks, dan tidak hoaks. Dari data tersebut, neural network akan mempelajari cara untuk membedakan atau mengklasifikasi mana yang berita hoaks dan mana yang tidak hoaks. Setelah itu kita akan uji neural network. Apabila dia bisa membedakan, betul-betul bisa membedakan hoaks dan tidak hoaks secara benar, dengan menggunakan data uji yang merupakan data yang beda dengan data belajar. Kita akan melihat hasilnya setelah itu. Apakah hasil memuaskan atau tidak? Jika memuaskan, maka kita bisa langsung memakai neural network ini. Jika tidak, maka kita harus mengatur neural network yang telah kita buat dengan mungkin mengubah algoritma ataupun mengubah arsitekturnya. Setelah kita memperoleh neural network yang siap pakai, maka kita bisa menggunakan ini dalam website untuk dipakai pengunjung. Tentunya, neural network ini akan diupdate secara terus-menerus seiring dengan adanya berita-berita baru. Ini merupakan tampilan pertama dari website kita, yaitu Softfox. Ketika kita sudah mengkliknya bagian tengah, akan muncul interface seperti saat ini. Ya, di bagian sini, di bagian tengah ada menu untuk bukan menu, seperti tempat menulis. Untuk menulis
mau mencari berita apa dan apakah berita itu hoax atau tidak, bisa kita mengaitkannya dengan link di bagian agak kanannya sedikit dan bisa mengupload gambar juga. Di bagian kiri panel ada bagian tentang data, ada bagian tentang diskusi, ada bagian tentang pengunjung yang telah mengunjungi website kami selama kurun waktu tertentu. Di bagian kanan ada bagian tentang kami untuk mencari tahu sebenarnya kami ini tentang apa dari Facebook, dari Twitter, dan dari WhatsApp. Ketika kita sudah menginput suatu gambar seperti yang ini, ITB meminta Anda melakukan hal-hal sebagai berikut. Dan ternyata ketika dianalisis menggunakan website kami, ternyata berita ini merupakan 99,99% hoax. Ini merupakan hasil tampilan akhir dari kami, yaitu menunjukkan solusi, menunjukkan bahwa berita ini hoax. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, salah satu upaya untuk mengurangi penyebaran berita hoax adalah dengan soft hoax. Kedua, validasi informasi hoax dapat dilakukan dengan cara mengecek dari beberapa data yang diperoleh dari internet.